Hai guys, bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum. Channel yang memberikan informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Karena di channel ini dunia hukum akan dilihat lebih dekat. Jika pada video sebelumnya, kami telah membahas dalam playlist hukum perdata mengenai, ini langkah hukum jika utang tidak dibayar, maka kali ini masih dalam playlist hukum perdata, kami akan membahas tentang, tips over kredit yang aman dari jeratan pidana. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih, kepada pemirsa yang menonton channel YouTube kami. Karena konten ini berkaitan dengan aturan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sehingga diharapkan kepada setiap pemirsa agar menonton video ini sampai habis, agar tidak keliru dalam memahaminya. Kami akan menjelaskannya secara lengkap dengan dasar hukum yang jelas dan ingat, ini ditonton secara gratis. Saat ini banyak masyarakat yang membeli kendaraan secara kredit, hal tersebut dikarenakan membeli secara kredit memiliki keuntungan tersendiri dibandingkan membeli secara tunai. Selain karena faktor finansial, pembelian secara kredit menjadi pilihan banyak orang karena adanya asuransi kendaraan yang didapatkan selama kredit masih berjalan. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui pihak debitur sebagai penerima kredit memiliki kesulitan dalam membayar uang angsuran, sehingga dengan jalan singkat melakukan over kredit kendaraan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut pun mau melakukan over kredit karena ingin membeli kendaraan dengan harga yang relatif murah. Namun yang menjadi pertanyaan apakah secara serta-merta over kredit kendaraan dapat dilakukan? Adapun yang dimaksud over kredit kendaraan adalah melimpahkan tanggung jawab cicilan kendaraan dari pihak debitur pertama ke tangan debitur baru. Artinya, pihak penerima over kredit sebagai debitur baru bersedia untuk melanjutkan sisa cicilan kendaraan orang yang menawarkan over kredit sebagai debitur pertama. Adapun perlu kami jelaskan prosedur over kredit kendaraan dari awal sampai akhir yaitu, 1. Pastikan penjual tidak bermasalah di cicilan selama kredit berjalan. Misalnya terlambat bayar cicilan. 2. Memeriksa kelengkapan mobil seperti dokumen administrasi dan surat-surat lainnya. 3. Saat menerima tawaran over kredit, wajib untuk melibatkan pihak leasing. Saat ini banyak kasus take over kendaraan di bawah tangan atau dilakukan tanpa melibatkan perusahaan leasing yang akhirnya berbuntut pada masalah hukum. 4. Sampaikan secara detail kepada pihak leasing atau bank alasan mengapa melakukan over kredit. Kalau memang alasannya karena kemampuan finansial, biarkan mereka menganalisa alasan tersebut. 5. Lakukan perhitungan over kredit sendiri. Perjanjian leasing sebagai perjanjian pokok biasanya diikuti dengan perjanjian aksesoris atau perjanjian tambahan yang berfungsi sebagai jaminan atas objek leasing. Fungsi dari jaminan ini ialah agar posisi perusahaan leasing sebagai kreditur menjadi lebih aman seandainya debitur ingkar janji. Perjanjian jaminan yang digunakan untuk kendaraan ialah perjanjian jaminan fidusia. Jaminan fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam kurung Undang-Undang Fidusia. Pihak customer akan bertindak sebagai pemberi fidusia dan pihak perusahaan leasing akan bertindak sebagai penerima fidusia. Terkait dengan apakah over kredit kendaraan harus diketahui pihak perusahaan leasing, Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa, pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Berdasarkan pasal ini, pihak customer dilarang mengalihkan objek leasing tanpa sepengetahuan dan persetujuan perusahaan leasing. Apabila over kredit kendaraan bermotor dilakukan tanpa sepengetahuan perusahaan leasing, maka perusahaan leasing dapat melaporkan customer secara pidana ke pihak kepolisian dan menggugat customer secara perdata. Laporan perusahaan leasing terhadap customer ke pihak kepolisian akan didasarkan pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kurung KUHP, yaitu mengenai penggelapan. Pasal ini digunakan karena kendaraan berada pada customer dengan cara yang sah bukan karena kejahatan dalam kurung leasing, tetapi customer menguasai barang tersebut dengan cara menjualnya kepada pihak ketiga. Selain itu, laporan juga bisa didasarkan pada pasal 36 Undang-Undang Fidusia, yaitu, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan,
atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Perbuatan melakukan take over kredit cicilan kendaraan bermotor di bawah tangan tanpa seizin pihak leasing akan merugikan Anda baik secara finansial maupun secara hukum. Sesuai dengan kontrak cicilan antara Anda dengan pihak leasing masih tercantum nama Anda selaku pihak debitur yang wajib menunaikan pembayaran cicilan hingga lunas. Jadi ketika Anda melakukan take over kredit kendaraan tanpa melibatkan leasing dan pihak penerima take over kabur dan tidak mau membayarkan cicilan selanjutnya, maka Anda secara hukum masih menjadi nasabah atau debitur leasing yang harus tetap membayar cicilan kendaraan tersebut walaupun kendaraan tersebut sudah tidak di tangan Anda lagi. Secara finansial maka Anda akan lebih dirugikan lagi. Secara hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka perbuatan Anda termasuk melakukan pelanggaran hukum baik secara pidana maupun perdata. Langkah yang Anda harus lakukan, harus menemui pihak leasing bersama dengan pembeli atau penerima take over kendaraan Anda agar dibuatkan kontrak baru untuk peralihan kredit kendaraan tersebut. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya. Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada tanggapan atau ingin berbagi pendapat menyangkut konten saat ini, silahkan dimasukkan dalam kolom komentar. Kami akan berupaya menanggapinya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.